Ya, kita mulai aja ya. Oke, Pak. Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu hati-hati. Tolong di mute ya yang ada di luar ya. Baik, saya lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baiklah teman-teman, sebelumnya terima kasih sekali ya telah menyempatkan waktunya untuk menggantikan jam kuliah yang sempat terlewat ya. Kita setelah UTS kemarin memang sempat kosong 2 kali karena qadarullah saya kurang sehat ya kemarin. Baiklah, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai ilmu ya sebenarnya ya, mengenai ilmu. Oh iya, host-nya tolong ini dong, share PowerPoint saya yang ilmu. Ya, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum keluar. Nggak bisa ya, ntar, Pak. Ya, mungkin sembari ya, udah keluar. Udah, Ya, Pak. sembari menunggu dan sudah keluar ya. Kita akan bahas sedikit tentang ilmu ya, walaupun mungkin pada pertemuan sebelumnya kita pernah juga membahas ya mengenai ilmu ini. Ilmu secara kata ya adalah berasal dari kata ulama ya. Nah, ilmu ini kalau dari kata tadi ya ulama ya. Ulama itu kata berasal dari bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 ya. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya kepada Allah hanyalah para ulama ya. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Fatir ayat 28. Nah, dari ayat Al-Qur'an inilah dapat ditarik kesimpulan ya bahwa ilmu itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang ya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang itu mempelajari sesuatu gitu ya dan dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang mempelajari sebuah ilmu ya. Dia berbagai macam. Ilmu itu bukan hanya agama saja, tapi berbagai macam. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi ya. Apalagi
banyak ya, yang mana ilmu-ilmu tersebut adalah yang membuat seorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya ya, itu berasal dari ilmu agama semuanya. Nah, oke, next. Nah, ilmu ya dapat meningkatkan derajat seorang di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akan tetapi meningkatnya derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan hanya ilmu saja, tapi dibutuhkan juga yang namanya iman ya. Dibutuhkan juga yang namanya iman, yaitu percaya ada Allah Subhanahu wa taala dalam hati ya, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan dan ditambah juga dengan ilmu. Nah, jadi ilmu dan iman itu merupakan hal yang sangat penting dalam manusia ya. Hal yang sangat penting dalam manusia karena di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ilmu dapat meningkatkan derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contohnya orang-orang yang mana mereka hanya memiliki ilmu saja tanpa iman masih belum meningkat derajatnya. Akan tetapi ketika seorang dia memiliki ilmu dan juga iman ya, nah dia menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih daripada yang lain ya. Kita bisa lihatlah orang-orang ahli ilmu ya dan juga orang-orang yang beriman itu sangat disegani ya. Disegani baik itu oleh orang Islam maupun orang kafir ya. Sehingga hal ini menjadi sangat penting ya. Ilmu ini menjadi sangat penting dan ilmu ini juga merupakan pernah saya katakan juga ya, ilmu itu bisa menjadi dasar pembuka seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, next. Nah, dalam menuntut ilmu ya, kita harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan mungkin di dunia ini belum terasa ya. Walaupun terasa mungkin kita tidak sadar. Yaitu kita nantinya tidak akan bisa mencium bau aroma surga ya di dalam hadis ya. Dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya diharapkan ya, dengannya untuk mendapatkan wajah Allah itu maksudnya keridhaan Allah ya. Azza wa Jalla tapi ya balik ya menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maksudnya dia belajar menuntut ilmu tujuan itu ya hanya untuk mendapatkan materi saja ya. Dia belajar menuntut ilmu itu hanya untuk misalkan mendapatkan pekerjaan yang bagus ya. Ya, mungkin hampir semua orang seperti itu, tapi hati-hati ya. Niat kita menuntut ilmu itu lebih dari itu ya. Niat kita belajar itu lebih dari sekedar untuk mencari pekerjaan, lebih sekedar untuk mendapatkan uang, yang mendapatkan materi, mendapatkan segala sesuatunya dunia ini walaupun memang nantinya akan dapat ya. Nah, tapi bukan untuk diniatkan, itu hanyalah sebuah efek sampingnya saja ya. Hanyalah efek samping dari ini menuntut ilmu ya. Hanya efek samping dari menuntut ilmu. Nah, kalau kita menuntut ilmu tujuannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan materi, nantinya jangankan di akhirat ya. Di dunia pun ketika kita menuntut ilmu hanya untuk mencari pekerjaan, tapi ketika itu kita tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, kita tidak mendapatkan penghasilan tersebut, kita akan menjadi kecewa. Kita merasa sia-sia belajar ya. Kita menganggap wah ini tidak berguna. Buat apa saya belajar ini? Buat apa saya belajar itu? Gitu kan. Nah, beda ketika kita niatkan belajar itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh dahulu ketika mereka belajar itu niat mereka bukan hanya untuk kebaikan di dunia saja, maksudnya bukan hanya untuk mencari materi di dunia saja, melainkan mereka juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan adab-adab mereka luar biasa sekali. Ketika mereka menuntut ilmu, mereka selalu menjadikan ilmu itu sarana untuk beribadah ya. Dan jadikan hasil dari ilmu
itu selalu menghasilkan kemaslahatan. Nah, berbeda dengan sekarang ya. Nah, kalau sekarang itu semuanya bersifat apa ya? Nah, siapa tuh? Ya, tolong di-mute ya, di-mute. Nah, beda dengan sekarang. Bijak kita bisa terjerumus dalam memanfaatkan hasil ilmu ini. Ya, contoh misalkan gadget ya. Gadget ini sebenarnya bersifat netral ya. Netral dalam artian bisa menjadi buruk atau bisa menjadi baik. Nah, kalau bagi orang yang baik dia akan diarahkan ke arah yang baik ya. Misalkan ya seperti kita sekarang. Kita jadikan gadget ini, handphone ini, laptop dan sebagainya ya. Ini untuk menuntut ilmu ya di masa pandemi sekarang. Tapi ada juga yang memanfaatkan gadget ini ya apalagi dengan teknologi informasi sekarang, itu untuk hal-hal yang negatif ya. Banyaklah macamnya. Mungkin tidak usah disebutkan. Nah, hati-hati ya. Hati-hati itu menjadi bumerang bagi kita. Nah, oleh karena itu pertama yang harus kita lakukan adalah kembalikan niat menuntut ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dikatakan dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia, pada maksudnya menginginkan orang lain itu menganggap dia itu ya seorang berilmu itu dari kita ini berilmu ini suatu yang lebih di atas yang lain atau merasa sombong ya. Nah, kita ingin dianggap wah ini orang pintar ya. Orang pintar ya, orang pintar minum jadi iklan. Orang pintar gitu kan, ini nih, tidak ada yang bisa mengalahkan dan sebagainya. Menjadikan ilmu itu sombong. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Bagi orang yang menuntut ilmu ya dengan niat untuk menandingi para ulama ya, dan memalingkan pandangan itu maksudnya, agar semua orang itu menganggap dirinya itu orang ahli ilmu atau ahli yang segala sesuatunya, sehingga dia merasa sombong ya. Artinya, membuat dia ini menjadi sombong. Nah, ini hati-hati ya ketika kita niat menuntut ilmu ini untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai, maka nerakalah ancamannya ya, maka nerakalah yang menjadi ancaman. Nah, oleh karena itulah lagi-lagi kita luruskan niat ya, kita luruskan niat dalam menuntut ilmu ini karena, eee, akibatnya tidak nanggung ya, neraka ya. Memang ilmu ini mulia, ilmu ini sangat mulia, ilmu ini sangat bermanfaat, ilmu ini bahkan menjadi kunci bangkitnya sebuah peradaban ya. Tapi, dengan ilmu ini jugalah ya, dengan ilmu ini jugalah akan menjadikan kita menjadi seorang yang, dicampakkan ke dalam neraka nantinya ya. Oke, next. Nah, ini kewajiban menuntut ilmu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, sangat dianjurkan atau sangat disarankan atau fardu ain ya, fardu. Nah, fardu itu kalau bahasa Indonesianya itu atau kita ya, orang Indonesia yang hampir sebagian besar, mayoritas adalah orang Jawa ya. Ada yang bilang tuh orang Jawa itu nggak bisa ngomong dot ya, jadinya L. Fardu menjadi perlu ya. Artinya apa? Perlu ain. Fardu ain ya perlu ya, sangat penting ya bagi setiap muslim ya. Nah, ini dikatakan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, orang yang mencari ilmu yang pastinya niatnya karena Allah ya, bukan karena yang lain ya. Ini bahas bab niatnya sudah lewat tadi ya. Pertama tadi ya, jangan dilupakan juga yaitu niatnya untuk Allah. Nah, ketika
niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi wajib bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Nah, ketika dia menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia mencari ilmu itu, maka dia akan dimudahkan dalam menuju surga ya. Karena memang, ilmu ini ya maksudnya hidayah maksudnya ya. Banyak sekali orang-orang yang mungkin awalnya mereka mohon maaf orang kafir ya. Mereka tidak mengenal, Allah ya, tidak mengenal, Rasulullah. Tapi begitu mereka, berilmu ya, karena memang mereka niat mereka itu tulus, objektif, tanpa adanya niat yang lain, mereka hanya ingin mengetahui gitu ya. Banyak contohnya kayak Maurice siapa tuh yang yang peneliti jasadnya Firaun ya, terus banyak ya yang menemukan 2 selat, banyak ya contoh-contohnya mungkin nanti ada ya. Nah ini dikatakan bahwa sesungguhnya, malaikat ya, malaikat ini, meletakkan ya sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu ya. Nah ini malaikat pun menaungi ya, malaikat menaungi, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Artinya, malaikat itu membantu ya, membantu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. Dan dikatakan juga bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban ya, atas setiap muslim. Nah, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu ya. Nah ini hati-hati kita sebagai seorang muslim apalagi yang masih muda-muda ya teman-teman. Nah ini sangat diharapkan ya menjadi generasi yang diharapkan nantinya sebagai generasi pengganti ini harus memiliki ilmu, jangan sampai terlena oleh hal-hal yang tidak bermanfaat ya karena nantinya ketika teman-teman itu sudah melewati masa menuntut ilmu itu akan sangat sulit untuk mencari ilmu lagi, bukannya tidak bisa, tapi sulit, ya. Bisa, tapi, dengan tantangan yang lebih besar lagi. Nah, mumpung nih teman-teman ya, masih pada muda-muda ya, masih memiliki waktu yang luang, masih memiliki kemampuan yang, eee, tinggi ya, diharapkan ini agar bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama ya. Ilmu agama itu luas teman-teman ya, bukan hanya sekedar, ilmu ibadah langsung saja. Walaupun, ilmu ibadah itu sendiri yang mahdoh ya, yang bersifat langsung seperti sholat, zakat itu sendiri sebenarnya juga luas dan manfaatnya juga sangat luas ya. Nah, eee, selain ilmu itu juga ada ilmu-ilmu lain yang mendukung ya, ada ilmu-ilmu lain yang mendukung. Nah, oleh karena itulah, sebagai seorang muslim ya wajib untuk menuntut ilmu ya. Oke, next. Oh, nih. Nah, ini keutamaan menuntut ilmu ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan ya, untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga ya. Oh, ini, hadis gabungan yang tadi ya. Sebenarnya ini hadis yang di atas secara keseluruhan. Oke di next saja, next ya. Nah. Nah, kita sebagai seorang yang tidak mengetahui ya, yang tidak mengetahui, disarankan untuk bertanya atau belajar. Ya, hati-hati ketika memang kita tidak mengetahui, maka kita harus mempelajari hal yang tidak kita ketahui tersebut. Jangan sampai kita salah dalam memberikan jawaban. Dan apabila memang kita tidak tahu, maka jawablah tidak tahu ya. Bahkan, kalau tidak satu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ketika ditanya dan dia tidak tahu, dia jawab, "Saya tidak mengetahui perkara tersebut." Beliau tidak malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu ya. Nah, hati-hati ya kalau kita, sekarang ini ya, kita tidak tahu terus lalu kita jawab ya, lalu kita jawab. Nah, sehingga apa? Sehingga jawaban kita itu salah gitu ya. Jawaban kita itu salah. Nah, ketika kita salah memberikan jawaban, nah itu hati-hati ya, karena bisa menyesatkan seorang ya, bisa,
merusak seorang, dan itu merusaknya pun bisa bertahun-tahun ya. Kalau memang itu amal baik menjadi amal jariah, tapi kalau misalkan salah, nah ini hati-hati ya, bisa jadi kesalahan jariah ya. Nah, dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Anbiya ya, katakan, "Maka tanyakanlah olehmu ya pada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Nah, ini dikatakan bahwa apabila kita tidak mengetahui suatu perkara, maka kita dianjurkan untuk bertanya pada orang-orang yang ahli ilmu ya. Kita dianjurkan untuk bertanya pada orang-orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Tidaklah mereka bertanya kepada tidaklah mereka bertanya ya ketika mereka tidak tahu, padahal eee, seumpamanya ya seumpamanya obat kebodohan hanya bertanya. Ya jadi apabila kita tidak mengetahui atau dalam bahasa itunya apa, kita masih bodoh ya. Nah, dikatakan obat kebodohan adalah bertanya ya. Nah, jadi ketika memang kita tidak tahu maka obatnya adalah bertanya. Kalau bahasanya apa? Malu bertanya, sesat di jalan ya. Nah, ketika kita memang tidak mengetahui maka janganlah kita malu-malu untuk bertanya. Dan jangan sampai kita memberikan jawaban yang salah. Nah, ini hati-hati ya. Berbahaya ketika kita mengeluarkan pendapat pribadi ya, yang mana pendapat itu ternyata tidak sesuai ya. Nah, karena memang kita sebagai seorang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya. Sebagai seorang muslim ya, kita ini harus jujur pada diri sendiri. Ketika kita tidak mengetahui suatu perkara, maka janganlah kita istilah itu nekat gitu ya, nekat mengambil keputusan yang mana keputusan itu eee, sangat bertentangan dengan syariat. Sangat bertentangan dengan syariat. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya yang mana kita mengeluarkan pendapat pribadi di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Misalkan ya, mohon maaf ini bagi yang muslimah ya, bagi yang wanita yang belum berhijab. Ini ketika ditanya ada yang memberikan jawaban memang seolah-olah seperti agamis ya, apa istilahnya itu, bagus gitu ya, tapi ternyata ini salah. Yaitu ketika ditanya, "Kenapa kamu belum berhijab?" Nah, dia memberikan jawaban, "Saya menghijabi hati saya dulu. Saya memberikan hijab hati saya dulu." Ya. Nah, ini hati-hati ya. Karena tidak ada ya dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya untuk menghijab hati. Artinya apa? Yang namanya memberikan hijab ya, itu adalah secara fisik dalam Al-Qur'an ya. Dalam Quran surat An-Nur itu dikatakan bahwa kaum wanita itu disuruh untuk menutup auratnya ya. Nah, untuk menutup auratnya. Kenapa? Karena hati itu yang tahu hanyalah Allah ya. Hati itu hanyalah yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu cerminannya ada di fisik ya. Hati itu cerminannya ada di fisik. Nah, ini ya. Jadi kita jangan sampai mengemukakan pendapat pribadi ya. Yang mana pendapat itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya. Nah, memang ya dalam apa ya? Dalam Islam ini kita harus benar-benar ada ininya pedomannya ya. Sehingga kita selalu dituntut untuk berbuat baik ya. Kita dituntut untuk selalu berbuat baik, selalu ada pegangannya, ada dasarnya gitu ya. Boleh kita apa ya, eee, mengeluarkan pendapat pribadi atau kita memilih sesuatu ya, dan itu pun juga harus ada pada dasar juga misalkan sholat istikharah ya. Ketika kita hal-hal yang mubah nih ya, hal-hal yang mubah misalkan mencari pekerjaan. Nah, ini misalnya pilihan 2 pekerjaan ini kedua-duanya baik nih ya. Kalau misalkan ada salah satu yang udah terlihat tidak baik, maka wajib untuk dihindarkan. Misalkan bagi yang muslimah terutama ya. Misalkan ini ada 2 pilihan pekerjaan. Dua-duanya itu harus memiliki kesamaan kebaikan. Yaitu sesuai dengan syariat. Misalkan jangan sampai gini, yang satu nih pilihan pekerjaan yang satu misalkan gajinya besar, tapi harus buka
aurat gitu kan. Yang satu gajinya kecil tapi boleh tutup aurat. Kalau itu sudah jelas ya, pilihlah yang gajinya kecil. Ya karena apa? Keridhaan Allah mungkin lebih ada di situ daripada yang gajinya besar ya. Nah, itu kalau itu udah jelas ya. Tapi kalau misalkan ada dua nih, gajinya sama-sama menjaga syariat ya. Bagi yang muslimat terutama ya. Terus kalau yang muslim yang laki-laki mungkin biasanya jam sholat ya, jam sholat. Nah ini harus melihat ya, boleh sholat apa enggak gitu kan. Karena ada ya, waktu sholatnya itu ternyata lewat ya. Jadi jam istirahatnya itu tidak sesuai dengan jam sholat. Nah ini hati-hati ya. Kalau memang seperti itu lebih baik tinggalkan ya pekerjaan tersebut. Insya Allah Allah memberikan rezeki dari jalan yang lain ya. Insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sudah ada ya, daripada yang sudah ada. Nah itu ya, kita ketika melihat sesuatu itu harus lihat sesuai syariat apa enggak. Oke, next. Nah ini contoh orang yang masuk Islam ya karena ilmu ya. Ini dia awalnya orang kafir ya, Maurice Bucaille ya. Maurice Bucaille yang tadi saya katakan, dia ilmuwan dari Perancis ya, ilmuwan dari Perancis. Ilmuwan ahli neurologi ya, meneliti anatomi tubuh manusia. Nah, suatu ketika beliau ditugasi ya, jadi meneliti muminya Firaun ya, jasad Firaun ya. Nah, ternyata beliau mendapati bahwa jasad Firaun itu ya, jasad Firaun yang dikatakan sebagai Firaun yang mengejar atau yang ingin menumpas Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ya, beliau dapati bahwa jasad tersebut sangat segar ya. Kalau dibilang tuh ternyata di dalam tubuhnya itu didapati ganggang merah ya, ganggang merah yang mana ganggang itu seolah-olah baru saja ya, baru saja tertelan ya di dalam tubuhnya. Artinya si Firaun ini jadi ketika dia baru saja tewas di dalam laut merah ini langsung diangkat ya, langsung diselamatkan. Nah, yang membuat dia terkejut adalah ternyata ya Al-Qur'anul Karim itu sudah membahas hal tersebut. Ya dikatakan dalam Al-Qur'an tuh Quran surat Yunus ya, kami selamatkan jasadnya Firaun itu untuk menjadikan pelajaran ya, untuk dijadikan pelajaran. Nah, Maurice Bucaille terkejut kaget. Bagaimana mungkin ya sebuah buku mungkin sekarang kita katakan ya, kitab ya, yang diturunkan kepada seorang yang tidak bisa baca tulis yaitu Nabi Muhammad SAW ya, dia bisa mengungkap fakta ya, fakta sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu mengenai kejadian di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, dia akhirnya terkejut dan dia akhirnya yakin, wah kalau begitu ini benar. Al-Quran ini benar-benar dari Tuhan semesta alam. Gitu ya. Karena tidak mungkin kalau bukan dari Tuhan semesta alam, kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengetahui kejadian yang beratus-ratus tahun sebelumnya, yang mana belum pernah ada penelitian yang dilakukan oleh orang pada saat itu. Ya. Nah baru sekarang ini di abad 21 ini Maurice Bucaille ini bisa membuktikan bahwa ini memang jasad Firaun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, yang mana jasad ini memiliki bukti bahwa dia benar-benar diselamatkan, langsung diselamatkan jasadnya untuk dijadikan pelajaran sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana Al-Qur'an telah mengatakannya. Nah, ini karena Maurice Bucaille ya dia mungkin menuntut ilmunya objektif ya. Jadi memang benar-benar menuntut ilmu itu memang tidak ada niat yang lain, itu memang untuk menuntut ilmu ya. Banyak tidak sedikit dari orang-orang barat sana ya, mereka menuntut ilmu karena memang benar-benar ingin menuntut ilmu, bukan untuk melakukan penipuan atau melakukan kebohongan ya. Nah, biasanya yang objektif ini ya, yang tidak ingin melakukan penipuan ini atau kebohongan ini, mereka dapatkan hidayah ya. Ketika mereka dihadapkan sebuah fakta keilmuan,
dan disandingkan dengan Al-Qur'an ternyata sejalan, ya. Ternyata ada, ya. Ternyata ditemukan ya dalam Al-Qur'an bahwa sesuai dengan fakta keilmuan, sesuai dengan, fenomena yang ada di alam ini, ya. Jadi ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, ya. Nah, ini salah satu saja. Oke, next. Nah, keutamaan ilmu agama, ya. Dikatakan bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada orang, ya, kepada seorang, ya, adalah orang tersebut dijadikan faham terhadap ilmu agama, ya. Nah, ini teman-teman, ilmu agama ini sangat penting teman-teman, ya. Teman-teman jangan menganggap ilmu agama itu hanya dalam pandangan sempit, ya, dalam pandangan sempit. Karena sekarang ya telah banyak sekali ditemukan fakta-fakta, ya, bahwa ilmu-ilmu agama yaitu dalam agama Islam ini ternyata sangat sesuai dengan fakta, ya, fakta keilmuan, ya. Dan akhirnya banyak juga yang tadi saya katakan mereka akhirnya masuk ke Islam, ya, karena ilmu agama tersebut. Nah, ilmu agama ini memang terkadang kita pada saat sekarang kalau dibilang tuh menatap sebelah mata, ya, atau meremehkan. Tapi jangan salah teman-teman, ya. Orang Yahudi, ya, itu sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Walaupun mereka sendiri sebenarnya menentang, ya, mereka itu menentang Rasulullah. Tapi mereka, ya, di samping penentangan mereka, ternyata mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin saya pernah cerita, ya, yaitu pengalamannya almarhum Baharudin Yusuf Habibie, ya, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau ketika di Jerman dulu, ketika tidak bisa mengalahkan kehebatan, kepintaran, kecerdasan orang Yahudi, ya, ternyata apa rahasia kecerdasan mereka? Mereka bangun di sepertiga malam dan mereka membaca Al-Qur'an. Nah, ya, mereka bangun, di sepertiga malam dan mereka membaca Al-Qur'an dan itulah yang membuat mereka menjadi cerdas, mereka menjadi pintar dan mereka menjadi di atas, bangsa-bangsa lain, ya. Nah, ini kita seharusnya seperti itu, ya. Kita seharusnya melakukan itu, karena itu adalah sunnah Rasulullah, ya, sunnah para nabi bahkan, ya. Nah, ini kita harus meniatkan dalam hati, minimal kita niatkan dalam hati, ya. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya karena eh, tidak ada keburukan di dalam perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala mencelakakan hamba-hambanya, ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu mencelakakan umatnya, ya. Semua syariat, ya, itu memiliki kemanfaatan, ya. Semua syariat yang ada itu memiliki kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, ya. Mulai dari yang mahdoh sampai ghair mahdoh, ya. Ya, semuanya itu ada nilai-nilainya, ya. Ada nilai-nilainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi kita jangan sampai menganggap remeh, ya. Nah, ilmu ini apalagi ilmu agama ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sekarang kok kita menjadi hina, ya? Kenapa sekarang kok kita menjadi terbelakang, ya? Karena memang kita mohon maaf, keilmuan kita sangat kurang, ya. Ilmu kita sangat jauh dari eh, apa yang pernah dicapai oleh orang-orang sebelum kita, ya. Orang-orang salafus saleh terdahulu, ya, orang-orang eee, saleh terdahulu, itu luar biasa keilmuannya. Mereka bukan hanya berilmu, tapi mereka juga memikirkan, ya, efek-efek dari ilmu itu. Nah, mungkin teman-teman pernah baca, ya, banyak sekali sekarang tuh buku-buku, mengenai tokoh-tokoh Islam, ya, ilmuwan-ilmuwan Islam, ya. Contohnya saja seperti yang pembuat robot itu, ya. Jangan salah, umat Islam tuh dulu pernah membuat robot, ya. Tapi luar biasanya robot yang dihasilkan itu ternyata tidak menimbulkan efek
ya, efek samping yang sebagaimana ada di zaman sekarang. Bapak minta share materinya ke WAG. Oh udah ya, materinya udah pernah saya share ya. Nah ini berarti harus di scroll up ya, di scroll up. Nah nanti dilihat ya. Oke, saya lanjutkan. Orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu ya, itu mereka pernah membuat robot yang mana robot itu tidak memiliki efek samping sebagaimana zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin kita bisa lihat ya. Karena itu semua mesin robot-robot ya, mesin itu pasti bertenaga minyak atau bensin ya, bertenaga bensin. Nah, untuk mendapatkan bensin itu sendiri, minyak itu sendiri itu ternyata memerlukan usaha yang luar biasa ya. Yang nantinya akan berdampak pada kerusakan pada muka bumi ini ya. Kerusakan pada bumi ini ya. Untuk mendapatkan minyak bumi ya yang nanti akan menghasilkan bensin, minyak, aftur dan sebagai macamnya itu ya, itu memerlukan penghancuran ya, pengeboran yang tidak sedikit ya merusak muka bumi ini. Nah, untuk mendapatkannya saja sudah rusak bumi ini. Terlebih lagi ketika sudah diolah ya. Nah, itu juga menyebabkan efek samping yang tidak sedikit ya, polusi udara ya. Lalu ketika dimasukkan dalam kendaraan pun juga memberikan efek samping yaitu rusaknya udara ya. Nah, beda ketika ilmu pengetahuan itu di tangan orang-orang Islam, mereka bukan hanya memikirkan mengenai hasilnya tapi efeknya. Mereka sudah pernah berhasil membuat mesin bertenaga air ya, membuat mesin bertenaga air. Air ya, itu kalau dilakukan pembakaran efeknya itu ternyata sangat kecil ya, bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada ya. Nah, air ya, itu bisa dijadikan sebagai ini, sebagai penggerak ya, sebagai penggerak. Itu salah satu contohnya saja ya, yang telah dapat dilakukan oleh orang Islam kita dulu itu, mereka telah berhasil membuat robot ya dengan bertenaga air. Ya hampir hampir semua mesin-mesin yang dijalankan oleh orang-orang Islam terdahulu kala itu semuanya bertenaga air ya. Semuanya itu bertenaga air. Tidak ada yang menggunakan tenaga minyak, bensin ya yang memiliki efek samping mulai dari pengerukannya, mulai dari cara mendapatkannya, mulai dari menyedotnya ya, sampai dikelolanya dan sampai masuk ke dalam kendaraan-kendaraan umum ya, kendaraan-kendaraan kita. Nah, itu semua memiliki efek samping yaitu merusak udara ya, merusak udara. Nah, tapi beda dengan orang Islam terdahulu kala itu ketika mereka membuat suatu penemuan, mereka memikirkan juga bagaimana nih efeknya ketika sudah ada gitu ya. Jika sudah ada. Nah inilah terlebih lagi ya kita pada saat sekarang ini ya, saat sekarang ini kita sangat minim ilmu ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang mana yang pernah dicapai oleh orang-orang Islam ya, itu direbut ya ketika terjadi penyerangan besar-besaran. Kalau di Andalusia itu dilakukan oleh orang Eropa ya, Islam diceburkan oleh Eropa di Andalusia. Lalu di timurnya ya itu Islam dihancurkan oleh bangsa Tartar ya, bangsa Tartar, bangsa Mongol. Nah, akhirnya banyak sekali ilmu-ilmu yang dahulu pernah ada itu dapat dikatakan musnah ya, lenyap ya. Nah itulah ya. Jadi kita sebagai umat Islam sekarang ini sangat ya memiliki PR yang sangat banyak ya. Sangat memiliki kewajiban yang sangat banyak yaitu mulai dari menggali kembali apa yang pernah dicapai dahulu kala ya. Lalu kita harus memulai lagi menjalankannya ya. Beda dengan meneruskan ya. Kalau meneruskan tuh lebih mudah ya. Meneruskan tuh lebih mudah. Nah, ini teman-teman nih dari berbagai disiplin ilmu ya kan.
Di sini ada yang dari ilmu apa aja nih? Ada yang teknik ya, teknik ada sih teknik. Halo? Ada Pak. Ada yang dari ilmu teknik ya. Cobalah cari ya, walaupun ini bukan tugas kuliah ya, tapi cobalah gerakan hati teman-teman ya. Ketika teman-teman nih kuliah ya, misalkan memiliki passion ini misalkan di teknik ya. Nah, terus sudah masuk fakultas teknik. Cobalah gerakan hatinya, coba cari ya, walaupun ini bukan tugas kuliah ini saya serahkan kembali ke teman-teman ya. Cobalah gerakan hati teman-teman, itu coba cari. Ini dahulu kala nih Islam ini pernah ya apa namanya? Membuat hal yang seperti ini gitu ya. Memang sih kalau sekarang tuh yang paling paling mudah ditemui itu memang ekonomi, ada ekonomi syariah ya kan. Karena memang itu sendiri pun sebenarnya merupakan apa ya, kalau dibilang tuh sama ya. Kalau dibilang tuh sama. Sama dalam artian butuh perjuangan ya. Mungkin karena memang kalau selain ekonomi ya, itu memang sebenarnya lebih bersifat netral ya, lebih bersifat netralnya itu memang lebih besar ya. Kan tapi kita harus juga sadari juga ya, misalkan yang fakultas teknik ya, cobalah cari, jangan selalu mengikuti, apa namanya, yang ada yang dihasilkan oleh orang-orang, mohon maaf orang kafir sekarang ini misalkan, mobil ya dengan bertenaga bensin ya kan, cobalah cari dahulu kala itu orang Islam tuh udah pernah bikin apa sih gitu loh, pasti ada deh ya, pasti ada. Nah minimal minimal coba cari di Google Search ya, minimal cari Google Search. Nah ini bukan tugas kuliah, ini saya kembalikan kepada teman-teman ya, cobalah gerakan hati teman-teman ya, apa sih, ilmu yang saya passion-in sekarang ini, dahulu kala itu apa sih yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh ya. Mungkin yang ilmu psikologi ya, jangan hanya mengikuti psikologinya barat saja ya. Cobalah cari, psikologi Islam yang pernah ada dahulu kala ya. Coba pelajari teori-teorinya, pasti lebih bagus ya. Coba, lihat tokoh-tokohnya ya, pasti lebih bagus ya. Mohon maaf ya, kalau tokoh-tokoh, dari orang barat kafir itu latar belakangnya itu ternyata banyak yang kurang ya, kurang dalam artian memiliki, cacat ya, cacat bukan artian fisik, tapi cacat dalam artian perilaku dan moralnya ya, perilaku dan moralnya ya, mohon maaf ya. Jadi, ditutup-tutupi ya. Coba cari yang Islam itu kayak gimana sih gitu ya, yang Islam itu siapa sih tokohnya ya, dan bagaimana sih perilakunya itu sehari-hari. Ya contoh misalkan, artis selebritis ya, artis selebritis dari barat sana, yang kita kagumi misalkan. Ternyata ketika kita lihat ya, apa namanya, background-nya ternyata mohon maaf, moralnya ternyata sangat sangat rendah ya, moralnya sangat-sangat rendah ya. Misalkan nih kita ngefans sama seorang artis ya, kalau memang, eee, kita apa ya, ngefans itu bahasa apa ya, kalau memang benar, yang kita idolakan itu benar gitu ya, coba kita tanya dalam hati kita ya, kalau memang iya ya, ini kemungkinannya ada 2, kalau memang, apa namanya, memang itu dia orang yang benar ya, sehingga kita benar-benar mengidolakan dia dan kita ingin, apa namanya, kita ya, terutama yang perempuan ya, biasanya yang perempuan tuh suka mengidolakan yang perempuan juga ya, dan juga mungkin, apa namanya, mengidolakan juga, "Wah mudah-mudahan anak saya kayak gitu," gitu kan. Nah ini kalau misalkan benar ya, misalkan benar, ini memang dia itu orang benar gitu kan, kita idolakan orang yang benar dan kebetulan ini selebritis gitu kan. Kita idolakan, kalau memang benar. Nah, tapi kalau misalkan kita salah ya, kalau misalkan kita salah dalam mengidolakan seseorang biasanya selebritis gitu kan, kita mengidolakan dia, kita mengidolakan dia nih ya, tapi ternyata apa, coba balik tanya ke diri sendiri, "Kamu mau nggak kayak dia?" Gitu kan. "Kamu mau nggak anak-anak kamu tuh kayak dia?" Kalau memang kamu nggak mau berarti salah ya. Nah, kalau memang kamu nggak mau seperti dia atau anak-anak kamu seperti dia, berarti kamu salah mengidolakan orang. Nah ya,
Nah, jadi kita harus balik tanya lagi ke diri sendiri, moral dia itu gimana gitu ya, perilaku dia itu seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam mengidolakan seorang, sehingga kita ada ilmunya dalam menilai seorang itu ada ilmunya, ya. Jadi kita tidak boleh semata-mata mengidolakan, kita tidak boleh semata-mata ngefans pada seorang, ternyata orang tersebut salah, ya. Perilakunya salah, moralnya salah, ya. Dan semua tindak lakunya itu salah. Hati-hati ya. Nah ini semua butuh ilmunya ya. Kita butuh ilmunya untuk mengetahui itu semua. Kalau tidak kita bisa salah dan ini akibatnya fatal ya. Akibatnya fatal. Jadi seperti itu. Oke, ini terakhir ya, saya terakhir ya. Coba next deh. Kayaknya udah selesai nih. Nah iya benar ya. Nah itu ya. Jadi kita ya sangat penting dianjurkan menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya. Karena ilmu agama inilah yang akan menjadi pembeda ya. Ilmu agama ini bukan hanya ilmu tentang wudhu, bukan hanya ilmu tentang sholat ya, zakat, puasa, haji, tapi itu semua ada. Itu semua pun sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar itu luar biasa ya. Dan plus ilmu-ilmu yang lain ya. Ketika kita baca Al-Qur'an ya, bacalah Al-Qur'an itu pun juga sangat dalam ya. Bacalah, dengan cara yang benar ya, dengan hukum yang benar dan juga kita bacalah artinya, bacalah terjemahannya, bacalah kitab-kitab tafsir yang benar dari ulama salafus saleh ya, sehingga kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui apa yang ada, baik itu, pada saat sekarang ini maupun yang pernah ada dahulu kala ya, yang pernah ada sekarang ini dan juga pernah ada dahulu kala. Nah, dan juga tadi ya, gerakan hati teman-teman dalam menuntut ilmu ini bukan hanya ilmu-ilmu yang berasal dari barat ya. Memang sih ya, hampir kalau dikatakan tuh 75% ya ilmu sekarang itu dikuasai didominasi oleh barat ya, didominasi oleh barat. Mungkin yang 25% ini ya, nah inilah PR kita bersama ya teman-teman ya. PR kita bersama bagaimana kita bisa mengembalikan yang 25% ini kembali menjadi 100% ya, sebagaimana dahulu kala. Hampir semua ilmu itu di diolah oleh orang Islam ya, dahulu kala itu menjadi bagus ya. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada kemudaratannya. Kalau sekarang kan ilmu itu jadi netral ya, hasilnya itu jadi netral yang tadi saya katakan. Contoh tadi kan gadget nih, gadget yang saya katakan itu netral ya, bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Nah, kalau di tangan orang Islam pasti akan menjadi baik ya kan, di tangan orang yang benar pasti jadi baik, tapi dengan orang yang salah akan menjadi salah. Nah, itu bagaimana bisa kita jadikan segala sesuatu itu menjadi baik gitu ya. Jadi, istilahnya itu ketika dia mau melakukan kesalahan itu diingatkan. Nah, ya. Jadi, menjaga apa ya, gimana tuh, stabilitasnya ya, stabilitas keimanannya itu harus dijaga, ya. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini ya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati lagi-lagi ya, harus kita jaga ya stabilitas keimanan kita. Jangan sampai ya, jangan sampai iman kita menjadi tekor ya, kalau bahasa itu apa ya, tekor ya, rugi ya, kalau bahasanya itu nyusruk ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai seperti itu. Karena kalau sampai itu terjadi pada diri kita maka kita sangatlah amatlah merugi ya. Karena di satu sisi kita menjadi kalau iman kita itu merosot tajam, kita akan menjadi malas untuk beribadah ya. Yang mana itu akan berdampak pada kita sendiri ya, berdampak pada kehidupan kita di dunia ya, juga berdampak apalagi di akhirat ya. Kehidupan di dunia itu ya maksudnya kesehatan kita ya, kehidupan kita. Nah itu sangat berdampak ya. Sebenarnya saya ada tuh slide-nya ya. Mungkin teman-teman boleh lihat di YouTube saya yang saya share tadi ya. Hah? Apaan? Dibayar? Maaf ya iklan. Mungkin teman-teman bisa lihat
YouTube saya yang tadi sempat saya share ya, itu mengenai sebenarnya mengenai self development ya. Itu mengenai Islamic mindset. Jadi gini, eee, pola pikir kita itu ternyata dipengaruhi oleh faktor religiusitas ya. Ketika seorang itu memiliki religiusitasnya itu bagus ya, maka pola pikirnya akan jadi bagus, menjadi positif lah istilahnya. Nah, ketika pola pikirnya selalu positif, itu ternyata dalam diri manusia itu, seorang yang pola pikirnya positif itu, dia akan, tubuhnya akan menghasilkan, kalau secara ilmu biologi ya, akan menghasilkan hormon-hormon yang, baik gitu ya, hormon-hormon yang baik. Nah, hormon-hormon yang baik ini, dia akan meningkatkan imunitas, dia akan meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa langsung secara otomatis ditolak ya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang itu religiusitasnya itu rendah, ketika seorang itu religiusitasnya itu kurang, maka pola pikirnya selalu negatif ya. Nah, pola pikirnya selalu negatif ini akan kembali lagi pada dirinya ya. Nah, dia akan mengeluarkan hormon-hormon tubuh yang bersifat racun. Nah, itu salah satu contohnya saja ya. Nah, itu salah satu contoh ya ketika kita memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maupun yang rendah itu kembali lagi berdampak pada diri kita lagi ya. Kata apa, in ahsantum ahsantum biha ya. Ketika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kan kembali pada dirimu lagi ya. Ketika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada dirimu lagi ya. Nah, jadi segala sesuatu itu ya akan kembali pada diri kita lagi ya. Nah, jadi yang rugi kita lagi ya. Yang rugi itu maka kita akan merugi ya kalau kita melakukan suatu keburukan. Nah, kalau kita melakukan suatu kebaikan maka, eee, itu juga akan kembali pada diri kita lagi ya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Untuk absen gimana ya, Pak, absen? Absen itu selalu Ya. saya anggap hadir semua ya. Saya tidak pernah merubah, di sistem saya ya, di sistem absen dosen ya, itu saya tidak pernah merubah menjadi tidak hadir. Itu selalu saya yang kan kalau mungkin teman-teman halo? Ya, mungkin kalau teman-teman, melihatnya tuh, itu H ya, kalau di saya tuh melihatnya jadi gini, absen dosen itu jadi gini, saya lihat H semua gitu kan, artinya hadir ya, H ya. Nah itu selalu saya langsung saya accept ya, langsung saya save. Tidak pernah saya rubah satu nama pun ya, di dalam absen saya itu, apa namanya, tidak hadir ya. Selama masa pandemi ini ya, saya tahu saya berhusnuzon ya bahwa teman-teman ini sebenarnya, apa namanya, ingin kuliah gitu kan, ingin hadir gitu. Apalagi ini sebenarnya dia memang hadir kan, memang hadir ya. Nah mungkin nanti kalau masih ada yang bermasalah lagi ya, nanti coba tanyakan ke saya, coba nanti saya tanyakan lagi ke, bagian rektorat ya. Apalagi ini sebenarnya kan dia bukannya tidak hadir kan, tapi memang hadir ya. Jadi memang ada kemarin tuh beberapa teman-teman kita itu mengadukan kepada saya, "Pak, ini saya kok kurang," padahal saya kan memang hadir gitu. Jadi bukan karena tidak hadir ya, karena memang hadir ya, memang hadir. Lain ketika sekarang ini ya, kalau sekarang ini kan, ini kan lagi pengganti ya, ini sebenarnya kan bukan jam yang seharusnya ya. Karena memang ada mata kuliah lain atau memang tidak bisa paralelkan ya, walaupun sebenarnya sih, susah juga ya kalau gadget yang cuma satu ya. Kalau memang ada kelebihan gadget ya mungkin sebenarnya bisa aja gitu kan, diparalelkan. Tapi, kalau memang tidak bisa ya, dan itu memang sudah terlebih dahulu dijadwalkan ya, ya tidak mengapalah. Karena juga nanti ini ya, akan saya share juga lewat, YouTube ya. Nanti linknya juga akan saya kirim lagi. Seperti yang pernah saya share tadi ya, saya tadi kalau nggak salah nge-share itu deh, materi juga itu, di kampus lain itu ya. Nah nanti akan saya jadi YouTube ini yang sekarang yang di-record ini ya, Zoom yang sekarang di-record ini tadi saya pesan ke Adele ya,
untuk kirimkan ke saya agar ya materi ini bisa saya upload kembali ke YouTube ya dan saya share ke teman-teman ya. Dan absennya teman-teman ya bagi yang memang tidak bisa hadir ya, khususnya yang pada sesi ini karena memang ini bukan sesi yang seharusnya, yaitu bukan jam yang seharusnya, ini adalah jam pengganti ya, maka saya maafkan ya, saya izinkan ya, dan karena memang itu adalah sudah terlebih dahulu dijadwalkan ya, maka saya izinkan ya dan saya anggap hadir ya. Dan teman-teman yang sudah hadir jangan istilahnya, ya kalau gitu mah kan nggak usah aja lah. Jangan seperti itu. Ini merupakan suatu amal ya, ladang ibadah ya teman-teman ya. Nilai plus teman-teman yang hadir ini adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang teman-teman belum tahu ya, tapi nanti suatu saat nanti akan merasakan. Oh iya ya, untung saya waktu itu hadir ya. Mungkin teman-teman yang lain memang tidak hadir itu memang mereka berhalangan, ya memang ada keterbatasan ya. Ya sudah tidak mengapa gitu ya. Tapi bagi yang sudah hadir, alhamdulillah ya bisa memanfaatkan waktu setidaknya ya menjadi waktu yang bermanfaat. Nah, jadi seperti itu ya. Aldi, gimana Aldi? Iya Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Saya mau tanya Pak, Iya. kan para ulama memandang ya kalau seseorang itu tidak bisa dikatakan alim atau berilmu kecuali ia mengamalkannya ya kan. Kalau semisal ada orang dia berilmu tapi enggan untuk mengamalkannya itu gimana ya Pak? Terima kasih. Nah, iya sama-sama. Nah, iya amal ya. Ini nanti ada di bab amal. Nah, amal ini ibarat ini buah ya pada pohon ya. Ilmu itu ibaratnya seperti pohon. Nah, ketika orang itu hanya berilmu tapi dia tidak beramal, maka ibaratnya dia seperti pohon tanpa buah ya. Ya setidaknya ilmu itu ya mungkin menaungi saja, tapi manfaat lebihnya tidak ada. Nah, memang amal ini sangat penting ya, apalagi ini adalah hasil, memang ini semua ada tingkatannya teman-teman ya, ada tingkatannya. Pertama itu adalah sebenarnya sebelum ilmu itu adalah ada namanya adab ya. Adab lalu adab itu bisa mendatangkan ilmu, ilmu itu bisa mengoreksi amal ya. Amal itu bisa mendatangkan hikmah ya. Nah, bisa mendatangkan hikmah ya. Lalu hikmah itu bisa mendatangkan kecintaan pada akhirat ya. Dan kecintaan pada akhirat itu bisa mendatangkan meninggalkan dunia. Maksud meninggal dunia itu bukan meninggal dunia, maksud itu hatinya itu menjadi zuhud ya. Nah, orang yang zuhud inilah orang yang akan menjadi ridho pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini memang ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, sebagaimana ulama salafus saleh terdahulu mengatakan bahwa ya memang perlu amal ya. Amal itu sangat diperlukan untuk mendatangkan hikmah ya. Nah, ini memang butuh proses ya. Butuh proses dan memang itu memang dianjurkan untuk mengamalkan. Ya, dan bahkan mungkin nanti di bab amal ya, kita setelah ilmu ini kita akan membahas tentang amal ya. Dan juga nanti ada nama itu ihsanul amal. Ya. Amal-amal yang ihsan ya. Dan keutamaan-keutamaan amal ya. Nah, itu jadi memang harus ada amal. Jadi seperti itu. Gimana Sri? Ya baik Pak, sudah mengerti. Terima kasih Iya, Pak. sama-sama. Iya. Ada lagi Pak, yang ingin? Ya. saya mau bertanya Pak. Ya, saya waktu itu kan apa sih mengenai tentang ilmu kan ada hadis kan dari Kanjeng Nabi Iya. yang tolabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang itu kan. Nah, di situ yang dimaksudin tolabul ilmi kalau tafsirnya menurut kaum salaf katanya hanya sekedar ilmu agama doang Pak, atau gimana itu menurut Bapak? Ya, saya pernah mendengar gitu.
hanya Iya, ilmu agama saja yang diperintahkan menurut kaum salaf. iya. Memang jadi gini ya. Ilmu agama itu sebenarnya cakupannya luas teman-teman ya. Ini gini. Sekarang ini ya. Sekarang ini ilmu itu telah dikotak-kotakan ya. Ilmu itu telah dibagi-bagi ya. Semenjak terutama itu semenjak runtuhnya kekhilafahan Islaman yang terakhir ya. Itu posisi keilmuan di abad ke-19 itu benar-benar terjadi sekularisasi habis-habisan ya. Awalnya ilmu itu cuma satu ya, ilmu agama. Awal tuh ilmu cuma satu, ilmu agama. Dari ilmu agama ini cabangnya kemana-mana nih gitu loh ya. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada ini semuanya mendukung ilmu agama ya. Awalnya itu seperti itu ya. Ilmu biologi itu mendukung ilmu agama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq 1-5 itu ilmu biologi loh. Itu dalam Al-Quran. Itu kan ilmu agama juga kan. Nah ya. Begitu pula dengan dalam Quran surat Ar-Rahman itu ya, ilmu geografi itu ya. Mengenai dua lautan yang menyatu ya, yang mana ada batas di antara keduanya ya. Nah, itu juga sebenarnya ilmu agama dan juga ada ilmu lain juga. Jadi istilahnya ilmu itu jangan sampai terkotak-kotakan ya. Ilmu agama itu yang cakupannya luas ya. Ilmu agama itu cakupannya luas, bukan sekedar ilmu wudu ya, ilmu sholat ya, ilmu zakat, hanya itu saja. Nah, tapi juga ilmu-ilmu yang lain tuh semuanya mendukung ilmu agama ya. Semua itu membuktikan kebenaran ilmu agama. Tidak seperti sekarang ini yang dipisah-pisah ya, disekularisasi ya kalau bahasanya itu. Jadi ketika belajar ilmu yang lain tuh seolah-olah dia bertentangan dengan ilmu agama ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau terutama ilmu sejarah ya. Kalau bicara sejarah dengan ilmu agama itu kan bertolak belakang ya kan. Kalau sejarah kan dulu itu mungkin kita pernah pelajari bahwa ada zaman batu ya, ada batu besar, ada batu kecil ya kan, megalitikum ya kan, terus ada ini, ada itu ya kan. Tapi kalau dalam Al-Quran kan tidak mengenal ada zaman megalitikum ya kan, dalam Islam itu tidak mengenal ada zaman batu besar, batu kecil ya. Yang ada itu adalah zamannya para nabi ya kan, zamannya para nabi. Nah, kalau kita tidak bisa kalau mengungkap yang sebenarnya kan terpisah tuh. Nah, sebenarnya itu kita bisa ungkap ya. Kenapa bisa ada zaman batu besar, batu kecil? Itu karena kalau kita lihat secara ilmu agamanya ya, itu di zaman itu sebenarnya mereka tuh terjadi peningkatan ilmu pengetahuan yang luar biasa, menghasilkan suatu peradaban yang luar biasa yang besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena keingkaran mereka, dan akhirnya apa? Sisa peninggalan mereka yaitu batu-batu itu ya. Nah, sebenarnya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita mau ungkap lebih dalam lagi ya. Nah, jadi seolah-olah kalau kita kurang ilmu itu jadi terpisah tuh ya. Tapi sebenarnya itu merupakan satu kesatuan tuh ya. Satu kesatuan. Dulunya itu memang benar ada. Jadi batu-batu itu ya, kalau dibilang megalitikum segala macam itu bisa jadi itu adalah itu kalau misalkan memang benar ya. Kan soalnya banyak juga ternyata banyak kebohongan juga tuh. Seperti bangunan batu-batu besar di Australia. Itu ternyata itu memang sengaja dibangun ya. Bukan peninggalan, itu memang sengaja dibangun ya. Dibilang itu peninggalan zaman itu ternyata hoax ya. Itu ternyata memang sengaja dibuat seperti itu. Nah, hati-hati ya. Ketika kita jadi yang pertama itu yang harus kita yakini itu ya pasti ya ilmu agama dulu ya. Kalau dia bertentangan dengan ilmu agama itu berarti kemungkinannya dua. Kalau nggak hoax berarti ada sesuatu yang belum terungkap ya. Ada sesuatu yang belum terungkap. Nah, kita jangan sampai ragu terhadap ilmu agama, atau jangan sampai kita malah menjadikan ilmu agama itu ekornya atau mencocok-cocokkannya gitu loh. Contohnya misalkan gini, kan menurut teori evolusi manusia itu kan dari monyet gitu kan. Terus karena kita ingin mencocok-cocokkan ilmu agama dengan teori evolusi, akhirnya kita katakan Nabi Adam alaihissalam itu dahulunya itu adalah monyet yang besar. Nah, itu salah ya, itu salah. Nah, yang harus kita lakukan itu justru sebaliknya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
ya udah berarti salah itu, tinggalkan aja gitu loh. Misalnya jangan sampai ya kita menundukkan Al-Qur'an dan Sunnah itu di bawah yang lain gitu, di bawah ilmu yang lain. Nah, nanti akhirnya kacau ya, nanti akhirnya jadinya kacau. Contoh misalkan, dalam Quran surat, ini ya, apa namanya tuh, besi apa, lupa lagi saya. Jadi dalam Quran surat yang mengenai besi itu, saya ingatnya tentang, besinya ya. Jadi gini, besi itu dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa besi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ya. Itu ayatnya itu, anzalna minas sama itu kan. Nah, ketika teknologi belum ditemukan ya, dahulu kala ketika teknologi itu belum ditemukan, para ulama itu agak kesulitan menjelaskan, mengatakan kalau besi itu berasal dari langit. Sehingga memang ya, anzalna itu artinya ada yang bilang selain menurunkan juga bisa dikatakan memberikan manfaat ya. Akhirnya, para ulama, dahulu kala itu lebih memilih mengatakan bahwa besi itu, dapat memberikan manfaat. Memang benar ya, tapi kalau dilihat dari katanya anzalna ya, itu adalah diturunkan. Nah, akhirnya pada abad sekarang ini ketika teknologi ini sudah maju ya, terbuktilah ternyata benar ya. Besi walaupun dia ditemukan di dalam perut bumi ya, ternyata besi itu kandungannya tidak bisa ditemukan di dalam bumi ini ya. Bongkahan-bongkahan besi itu memang benar-benar, apa namanya, bukan berasal dari kandungan bumi. Nah, akhirnya terungkaplah ternyata besi itu memang berasal dari luar angkasa ya. Besi itu, merupakan hasil ledakan dari bintang ya, dengan adanya apa, bahasa itu nova, supernova itu ya, yang mana ledakan itu akhirnya dahulu kala itu masuk ke dalam bumi ya, pecahan-pecahannya itu masuk ke dalam bumi dan terbuktilah kalau besi itu memang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Anzalna kami turunkan," ya, artinya itu dari langit. Nah, itu kan ilmu juga tuh kan, ya. Nah, jadi banyak lagi sih sebenarnya ya, kita jangan sampai ya, artinya tuh menundukkan Al-Qur'an ini di bawah ilmu yang lain, jangan sampai ya. Ketika memang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an itu A, ya A gitu loh. Kalau misalkan pada saat itu belum bisa dibuktikan, kita harus yakin pada Allah ya. Allah yang benar, yang ini yang salah gitu kan. Karena suatu saat nanti akan terbukti, ternyata benar kan. Ketika teknologi sekarang sudah maju, banyak yang terbukti benar ya. Nah, inilah pentingnya ilmu yang lain. Jadi, posisi ilmu yang lain itu fungsinya adalah untuk mendukung ya, bukan untuk sebaliknya jangan sampai ya. Ini untuk saling mendukung ya, antara ilmu, agama dan ilmu yang lain itu untuk saling mendukung. Nah, jadi semua jangan makanya kan tadi saya katakan kan, cobalah gerakan hati teman-teman ya, hati teman-teman coba gerakan, untuk mencari ilmu yang apa, dahulu kala itu umat Islam ini pernah dapatkan gitu loh. Misalkan yang biologi ya, coba carilah dulu itu ilmu biologi di zamannya Islam itu seperti apa sih gitu. Ketika apa, dahulu kala itu seperti apa sih, karena ada loh ahli apa tuh, dulu itu orang Islam itu dia bisa mengoperasi mata ya tanpa tanpa apa namanya, langsung mengoperasi gitu loh ya. Nah, itulah ya, yang harus kita lakukan memang banyak ya, terutama teman-teman. Dan teman-teman ya, karena waktu teman-teman mungkin bisa lebih banyak daripada saya kan. Cobalah cari-cari ya minimal, zaman sekarang ada Google ya. Nah, itu coba ketiklah apa misalkan, ilmu biologi zaman, misalkan, zaman keemasan Islam, pasti ada. Gitu kan. Nah, itu ya. Oke, gimana? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau memang tidak ada, ya mungkin
mungkin Tidak, Pak. ada ya? Mungkin sudah cukup, Pak. Iya ya. Iya, Pak. Oke, mungkin harus kembali saya ambil alih ya. Ya, terima kasih teman-teman ya yang telah dapat bersedia di pertemuan kita ini setelah UTS ini ya. Untuk Adel jangan lupa ya email ke saya hasil recordnya. Oh iya, tapi recordnya udah ke saya, ini hostnya ya. Coba bentar. Saya balikan lagi ke Adel lagi bentar ya. Bentar ya. Oke, Del. Di ini kan dulu. Apa? Di save dulu. Ya.